Kita melihatnya the whole, industri sawit nasional ya. Sekali lagi saya juga mengutip dari, dari para pembicara di konferensi minyak sawit internasional yang diselenggarakan oleh GAPKI awal Desember kemarin. Tahun depan produksi ya diperkirakan akan naik dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi juga naiknya tidak akan signifikan karena memang pengaruh cuaca diperkirakan kisaran produksi ya sekitar 51 juta ton. Kemudian kalau, sumbangan devisa berapa nilainya yang kemudian bisa kita proyeksikan, kalau tahun ini kami optimistis bahwa sumbangan devisa ekspor minyak sawit minimal sama dengan tahun lalu, yaitu di kisaran 20 miliar US dollar. Jadi, tapi tahun depan kita juga akan melihat tren harganya seperti apa. Kalau memang harganya cukup baik seperti tahun ini, ya mestinya kontribusi devisanya akan semakin, besar dan kita Mmm, berharap bahwa, Indonesia tetap bisa menjaga pertumbuhan produksi, minyak sawitnya di tengah harga yang sangat baik ini karena memang kalau terus kemudian produksinya turun dan harga itu cukup baik juga hasilnya tidak akan, ya. cukup, signifikan juga terhadap, para pelaku usaha sawit. Jadi memang keseimbangan itulah yang kemudian harus kita jaga, tetapi overall bahwa prospek industri minyak sawit dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang menurut saya akan tetap sangat baik, Erwin. Baik, berarti stay bullish untuk CPO di sepanjang Iya, jadi 2021, teman-teman yang Pak di Tovan pasar ya. modal nggak usah khawatir kalau kemudian borong saham emiten-emiten perkebunan sawit sih ya, promosi saya. Baik, karena kita lihat juga Pak Tovan ini pergerakan indeks sektor agrikultur sampai perdagangan kemarin juga terus Mhm, menguat, bahkan ini tetap bertahan di zona hijau, mhm. 13,97% juga dari November ke Desember. Kemudian emiten berbasis CPO juga kemarin menjadi sasaran borong banyak investor sampai ke trader Pak, karena semuanya Iya, menghijau iya. dari AALI, BWPT dan sebagainya. Sebagai penutup, optimisme apa lagi yang perlu kita jaga untuk industri dan juga para pelaku usaha di CPO, mengingat pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat juga bagaimanapun? Ya, kembali yang pertama bahwa kita mendukung komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program mandatory biofuel. Karena itu tidak semata-mata agar harga sawit ini stabil, tapi itu adalah satu-satunya cara agar Indonesia sebagai sebuah bangsa ini bisa mencapai kemandirian energi. Itu Hmm. sesuatu yang memang harus kita perjuangkan, harus kita dukung dan pemerintah harus terus konsisten untuk mempertahankan kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua untuk pasar ekspor, teman-teman, pelaku usaha juga harus mulai, eee, melihat potensi-potensi pasar ekspor yang selama ini belum tergarap. Saya setuju bahwa pemerintah bekerja keras untuk kemudian bernegosiasi dengan, dengan negara-negara Uni Eropa, terus kemudian dengan Inggris, kemudian juga dengan Swiss dan termasuk dengan negara-negara Skandinavia terkait dengan diskriminasi sawit di, wilayah-wilayah tersebut. Ini juga menjadi satu concern yang menurut saya harus kita perhatikan. Tetapi saya optimistis seperti apapun mereka tetap akan beli sawit. Jadi Ya, sekritis apapun negara-negara Uni Eropa terhadap komoditas minyak sawit, mereka tetap akan beli produk minyak sawit. Karena kalau tidak beli produk minyak sawit, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan makanan dan juga perusahaan-perusahaan consumer goods yang itu berbasis di Eropa, kalau baik. mereka tidak membeli bahan baku sawit, pasti akan berat. Hmm. Kemudian yang ketiga kita juga harus perhatikan Erwin, perubahan, kepemimpinan di Amerika, ya kan. Jadi perubahan kebijakan pemerintah Amerika dari Donald Trump ke Joe Biden. Nah ini Hmm. apakah nanti akan membawa dampak terhadap penetrasi pasar minyak sawit Indonesia di Amerika, ini juga harus kita perhatikan. Dan yang terakhir terkait dengan pasar ekspor, tentu kita berharap bahwa potensi-potensi pasar baru yang belum dikembangkan ini harus bisa kita garap. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.